Baiklah, selamat malam. Saya Muhammad Nabil, Kepala Desa Sidomulyo, selaku perwakilan warga Desa Sidomulyo sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa lingkungan non-litigasi antara pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan warga Desa Sidomulyo. Kali ini sedang dilaksanakan tahap penyelesaian sengketa yang dihadiri oleh petinggi perusahaan perkebunan dengan Ibu Dea dan perwakilan tim terpadu penyelesaian sengketa dengan Bapak Rizwan. Singkatnya, masalah yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait adalah dengan menganalisis masalah dari peranan tim terpadu dalam menyelesaikan sengketa lingkungan non-litigasi berdasarkan proses mediasi agar didapatkan solusi yang terbaik serta tidak terkesan terlalu lama dan berlarut-larut. Pertama-tama, saya berikan tempat dan waktu untuk Ibu Dea selaku petinggi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Baik, terima kasih untuk Bapak Nabil. Sebelumnya selamat siang untuk saudara sekalian. Izinkan saya menjelaskan beberapa masalah yang terjadi dengan warga Sidomulyo. Awal mula masalah yang terjadi adalah adanya lahan yang dituntut oleh kelompok warga yang terletak pada areal hak guna usaha milik perusahaan. Dan setelah dilakukan observasi oleh tim terpadu, kelompok tersebut kebingungan dalam mencari letak lahan. Kemudian dilakukan peninjauan lapangan dari tim perusahaan, serta penelusuran data oleh tim terpadu. Juga mengenai lahan yang telah memiliki hak guna usaha telah diganti rugi sesuai dengan prosedur. Kemudian, kelompok masyarakat yang telah menerima ganti rugi bersedia bertanggung jawab atas kepemilikan lahan mereka. Kami berjanji untuk menyelesaikan dan mengganti rugi lahan milik warga yang belum diganti dengan catatan masyarakat dapat mengumpulkan bukti berupa dokumen atas kepemilikan lahan mereka. Hak guna usaha yang perusahaan kami miliki telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami memberikan rekomendasi kepada tim terpadu dengan kesimpulan bahwa perusahaan kami telah melakukan ganti rugi secara prosedural dan permasalahan bagi masyarakat adalah banyak dari mereka yang tidak memiliki sertifikat hak milik dan mengklaim tanah mereka secara turun-temurun dan tidak dibarengi dengan pengetahuan tentang letak dan posisi serta pemanfaatan tanah dengan baik atau lain kata terbengkalai. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Bapak Nabil. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Ibu Dea. Berarti dari pemaparan tersebut dapat saya simpulkan bahwa dari pihak perusahaan perkebunan sawit, langkah yang diambil sudah taktis dan tidak bertele-tele. Mungkin letak permasalahannya selain keabsahan lahan milik warga adalah proses penyelesaian sengketa terlalu lama dan berlarut-larut. Kalau begitu, tempat dan waktu akan saya gunakan untuk Bapak Rizwan selaku Kepala Tim Terpadu untuk memaparkan proses penyelesaian sengketa. Terima kasih Bapak Nabil atas waktu yang telah diberikan. Tujuan saya dalam proses mediasi ini adalah untuk memaparkan kinerja tim terpadu beserta transparansi kerja proses by proses. Untuk yang pertama, kendala dari tim terpadu adalah proses penyelesaian sengketanya karena tidak bertemunya langsung dengan pimpinan perusahaan mewakili dengan bertanggung jawab secara korporasi, malahan tidak berwenang. Jadi keputusannya itu dianggap kurang kuat. Dan yang kedua, belum adanya pengawasan terhadap kesepakatan ganti rugi oleh lembaga pemerintah agar sengketa lahan berikutnya dapat dihindari. Hal tersebut dapat dikhawatirkan antara kedua belah pihak dapat terjadi pengingkaran janji. Kemudian yang ketiga, masalah kekuatan mengikat dari suatu kesepakatan dan penyelesaian sengketa non-litigasi adalah masalah yang krusial. Maka dari itu, setiap keputusan yang diambil haruslah memiliki kepastian dan kekuatan hukum. Karena penyelesaian sengketa non-litigasi yang tak dapat dilaksanakan karena satu atau dua belah pihak yang tidak mau melakukan kesepakatan secara sukarela. Untuk yang keempat, tim terpadu tidak menemukan dokumen hak atas tanah yang menunjukkan keabsahan dari warga desa Sidomulyo yang bersengketa dengan perusahaan. Banyak ditemukan pewarisan turun-temurun dan tanah tersebut tidak dapat dikelola dengan baik. Hal tersebut sangatlah sulit pembuktiannya apakah tanah tersebut milik mereka atau bukan. Untuk yang terakhir,
Tim terpadu dalam proses penyelesaiannya belum melakukan pendekatan secara kearifan lokal. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui mekanisme kearifan lokal sering kali lebih efektif dan tidak terlalu lama. Proses yang kami lakukan adalah dengan media konvensional berupa analisis data dan lain-lain. Maka dari itu, perlu masukkan nilai-nilai kearifan lokal. Mungkin cukup itu dari saya kembalikan lagi kepada Bapak Nabil. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizwan atas pemaparannya. Mungkin sebagai kesimpulan yang dapat diambil dari proses mediasi ini adalah solusi terhadap perbaikan-perbaikan dari beberapa masalah yang telah ditemui dapat menghasilkan benefit-benefit solution bagi pihak perusahaan perkebunan sawit maupun warga desa Sidomulyo. Serta berlaku juga untuk tim terpadu selaku fasilitator dapat melakukan pendekatan yang lebih baik. Mungkin sekian mediasi pada malam hari ini, pagi hari ini. Sudah guys.